Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang kami muliakan para alim, para ustadz, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh yang hadir. Yang kami hormati Bapak RW, Bapak RT yang hadir bersama kita, dan juga semua panitia penyelenggara acara yang sangat mulia ini, dan juga yang saya hormati segenap pengurus atau takmir musola mujahidin, bapak-bapak, ibu-ibu, sudah kelihatan? Berarti pakai apa? Layar. Alhamdulillah. Mugi-mugi barokah. Nggih. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sangat bersyukur kepada Allah. Untuk kesekian kalinya kita bisa berkumpul seperti ini, kita bermuajahah bersama-sama dalam acara yang pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan mau berkumpul saja itu sudah berkah. Panjenengan seneng guyub untuk berkumpul di majelis, di acara yang seperti ini, itu sudah mengundang turunnya rahmat. Apalagi isinya sudah jelas. Tadi ada santunan adik-adik yatim, sholawat Nabi, qasidah-qasidah. Ini semuanya adalah amalan-amalan yang sangat baik. Nah, makanya insya Allah kita berdoa kepada Allah, kita memohon kepada Allah, sebagaimana kula panjenengan dikumpulkan malam ini bersama-sama, insya Allah kelak di surganya Allah kita juga kumpul bersama-sama. Amin. Ya. Ada teman-teman kita bilang, Beb, pokoknya besok aku tak gandolan sampean, Beb. Saya bilang, japo lempo. Nek kate gandolan ojo lemu. Kenapa? Abot. Nah, itu guyon nggih. Padahal kalau kita mau gandolan benar, gandolan kepada Kanjeng Nabi. Gandolan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Rasulullah sudah berjanji, hadirin. Yang penting panjenengan tidak sampai mati kafir. Yang penting tidak sampai murtad, pasti akan mendapat syafaatnya Rasulullah. Oke. Makanya kalau mau gandolan, datang Kanjeng Nabi. Inna syafaati li ahlil kabair min ummati. Ketahuilah, kata Nabi, yang besok mendapat syafaatku tidak hanya orang-orang yang bagus-bagus, tetapi mereka yang pernah berbuat dosa besar juga akan mendapat syafaatku. Sallallahu alaihi Muhammad. Kalau aulia sudah pasti. Aulia orang yang suci, ahli ibadah. Tapi orang macam kita ini kan banyak dosanya, Pak. Orang seperti saya ini orang awam, banyak dosanya. Kita pernah melihat ini, kita pernah berbuat ini, kita pernah berucap dengan kalimat-kalimat yang menyinggung orang dan lain sebagainya. Tetapi yang penting kita matinya mati Islam, maka pasti akan mendapat syafaat Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Makanya ayo Bapak Ibu sekalian, kalau ada majelis-majelis pengajian seperti ini, didukung. Nggih? Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, terus sampai ke atas. Kalau ada majelis-majelis seperti ini yang harusnya didukung,
Ini yang harus disupport, ini yang harus diberi semangat, ini yang harus dibantu. Nggih napa nggih? Bukan yang joget-joget itu. Bukan yang dangdut-dangdutan, joget-joget, kadang ada yang mabuk. Ya Allah. Hati-hati. Bu, lo kok rame dewe sampean iki? Bu, lanjut nggih. Jadi kalau Anda mau mendukung, dukunglah majelis yang seperti ini. Barokah panjenengan. Ya. Nyumbang untuk acara majelis pasti pahala. Nyumbang untuk santunan anak yatim pasti pahala. Tapi kalau panjenengan nyumbang kemaksiatan, nyumbang kemungkaran, begitu terjadi itu maksiat, sampean yang nyumbang juga dapat dosanya. Ngapunten, contoh misalnya ada satu acara joget-joget atau acara apalah yang mengandung maksiat, terus ada yang mabuk di situ, sampai nyumbang teropnya, nyumbang apa terserah, dipakai itu acara, ono sing mabuk, sing lanang wedok, waduh dak karuan. Maka sampean yang nyumbang walaupun tidak ikut, sampean di rumah, tapi sampean tetap dapat kiriman dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, tapi kalau acara yang baik, para rawuh, pengajian, majelis selawat Nabi, majelis yasinan, tahlilan, mulutan, sampean bantu, masya Allah, walaupun sampean tidak ikut acara itu, maka pahalanya akan terkirim kepada panjenengan. Alhamdulillah. Lebih-lebih acara malam ini santunan anak yatim, nggih. Mohon maaf tadi saya tidak melihat karena saya masih ngajar. Ada berapa anak yatim yang disantuni tadi? Pinten? 10 ya, 10 adik-adik yatim, masya Allah. Insya Allah kita doakan siapapun yang ikut membantu, ikut menyantuni adik-adik yatim ini, insya Allah besok di hari kiamat menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Amin. Yang belum, insya Allah besok-besok menyantuni. Nggih. Boten harus kata, boten. Beb, saya malu beb karena ndak banyak, ndak apa-apa. Sampean menyenangkan anak yatim dengan cara apapun, walaupun dikasih permen. Permen berapa harganya, Pak? 500. Ojo nemen-nemen, po. Ojo. Jangan yang 500 lah, yang pinten? Loh, enggak, yang tambah murah gitu tak no. Sing rada api 2.000 ya. Ya, permen 2.000 rupiah. Lu kan sangat murah itu 2.000. Sampai belikan. Sampai kasih anak yatim itu. Senang anak yatim itu. Ketahuilah, senyuman anak yatim kepada Anda itu sudah menggugurkan dosa-dosa Anda. Loh, kan enak. Golek pahala gak angel-angel sampean. Golek pahala gak angel-angel. Nyenengno anak yatim, ngasih permen cuma 2.000, sudah seneng dia, dapat pahala sampean. Malah saya dulu ingat di Malang ini ada Habib, namanya Habib Idrus bin Husin Al-Haddad. Panjenengan oning lagi. Saya tahu sendiri. Ami Idrus itu, Pak, mungkin sebagian yang hadir tahu. Itu kemana-mana bawa tas, isinya apa? Permen sama belembungan. Engki, bener? Betul. Loh, sawah, betul. Jadi kalau beliau jalan onare cilik, gini, ditiupkan belembungan, dikasih permen. Loh, berapa harganya belembungan? Berapa harganya permen? Tetapi ketika senang anak kecil itu, maka dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah. Bondone titik, tapi pahalane gede. Betul loh? Paham nggih? Besok katanya di dalam surga itu ada satu ruangan atau satu wilayah yang tulisannya Darul Faroh, tempat kesenangan. Nah, surga dengan judul Darul Faroh itu, ibu-ibu, tidak boleh masuk kecuali
orang yang suka menyenangkan anak-anak kecil. La yadkhulu min dzalikal bab illa man farrahas sibyan. Tidak bisa masuk lewat pintu surga yang namanya Darul Faroh itu kecuali yang suka menyenangkan anak-anak kecil. Apalagi yang disenangkan adalah anak yatim. Ya, ayo. Kalau ada yang tanya, Beb, kalau menyenangkan ibunya gimana, Beb? Loh kan janda, Pak. Ya kalau saya ditanya begitu, itu pembahasan lain itu ya. Itu bab lain. Sekarang ini babnya anak yatim. Kalau bab janda, sama jangan nanya sama saya. Tanya sama istrinya masing-masing, ya. Nah. Jadi anak yatim itu kesenangannya Rasulullah. Anak yatim itu adalah kesenangannya Kanjeng Nabi. Maka berkata sebagian ulama, siapa orang yang suka menyenangkan anak yatim, maka hakikatnya dia menyenangkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada cerita. Ayo dengarkan semuanya. Ada satu sahabat datang kepada Rasulullah. Yashtaki qaswata qalbih. Sahabat ini mengadu kepada Nabi, mengeluhkan hatinya keras, hatinya itu kaku. Ngapunten nggih, kan ada orangnya hatinya keras itu. Atos angel, wonten nggih, kata dituturi mari, sampai dipentung wis mari pancet aja. Ada memang orang yang hatinya keras, dinasehati macam-macam mendal. Nah dia datang kepada Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, saya punya hati ini keras. Bagaimana caranya supaya hati saya lembut ya Rasulullah? Kepingin hati saya ini rahmat gitu loh. Gampang terharu, gampang nangis. Ya kayak jenengan kalau sepeda motornya hilang kan nangis nggih? Loh, nangis apa enggak? Nangis. Kalau sandalnya hilang, mboten nggih? Sandal saya aman ini? Aman? Oh ya, sip. Kita kalau ada barang hilang kita nangis. Tapi kalau kita ingat dosa-dosa kita kadang tidak nangis. Kita ingat dulu pernah membuat ibu kita menangis. Kita pernah membuat ayah kita marah. Kita pernah membuat orang tua kita benci kepada kita. Kadang kita nggak menangis. Berarti hati kita keras. Nah, makanya dengarkan ini. Itu sahabat datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya kepingin hati saya lembut. Bagaimana caranya? Nabi mengatakan, ini hadis riwayat At-Tabrani. 3. Ya, ayo dengarkan semua yang hadir. Terusnya Kanjeng Nabi, ini 3 nih. Ya, kalau dilakukan 3 ini, hati kamu akan lembut. Bukan hanya itu, tetapi selain hati kamu lembut, maka kamu akan dipenuhi semua hajat-hajatmu. Idza turidu an yalina qalbuka wa tudrak hajatuka. Kalau kamu kepingin, kata Rasulullah, hatimu dilembutkan oleh Allah dan hajatmu dikabulkan, telok kerjakan 3. 1 kata Nabi, irhamil yatim, rahmatilah anak yatim, sayangilah anak yatim, cintai, sayangi, bantu. Apalagi kalau panjenengan ada kelebihan rezeki, pondokkan anak yatim itu. Berapa pahala panjenengan? Masukkan tahfidz Al-Quran sampai anak yatim tadi hafal Quran. Kalau perlu anak yatim tadi begitu sudah masuk usia menikah, nikahkan anak yatim itu, sampean yang biayai pernikahannya. Masya Allah, berapa pahala panjenengan? Nah, dengan kita merahmati anak yatim itu, hati kita akan menjadi lembut. Irhamil yatim, kata Nabi, rahmatilah anak yatim, sayangilah anak yatim. Yang kedua, wamsah ra'sahu. Nah, penting ya, usap kepalanya, usap
kepalanya anak ya yatim. Itu yang kedua. Nah, di sini perlu saya terangkan para rawuh, Bapak Ibu, ternyata di dalam agama kita ini itu ada aturan. Ada cara bagaimana mengusap kepalanya anak yatim. Sabar aja keliru. Ya, aturannya begini. Kalau anak kecil itu anak yatim, meninggal ayahnya, maka cara mengusapnya dari tengah ke depan. Jadi pegang kepalanya anak yatim, terus usap ke depan. Itu kalau anak yatim. Tapi kalau anak kecil yang tidak yatim, masih ada bapak ibunya, maka mengusapnya kebalikannya, dari depan ke tengah. Nah, itu ada caranya. Itu sembrono sampean, merumuk. Nih, kene. Oh, kene wis. Ada petengen ya. Oh, sang. Masya Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Jadi memegang kepala anak yatim pun ada aturannya. Nggih. Iya, jadi kepalanya kalau anak yatim dari tengah ke depan. Dalam hadis dikatakan, maka Anda yang mengusap anak yatim tadi akan dapat pahala sebanyak rambut yang ada pada anak yatim itu. Nah, tadi lek esuk golek yatim sing rambutnya rada napa? Ketel ngono ya, kembel ngono ya. Tambah banyak pahalanya. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, kalau ingin hatinya lembut, rahmati anak yatim. Yang kedua, usaplah kepala. Yang ketiga, wa at'imhu min ta'amika. Au kama qala Rasulullah. Yang ketiga, tirose Kanjeng Nabi, kalau kepingin hatinya lembut, kepingin hajatnya dikabulkan, berikan makanan kepada anak yatim itu. Suguhi dia makan. Kasih makan. Apa sih beratnya sampean ngasih makan satu piring? Saya yakin yang hadir ini makanannya berlebih-lebih semua ini. Amin. Saya insya Allah yakin yang hadir ini makannya banyak semua makannya ini. Belum, betul ya? Makan sehari berapa kali? 3 ya. Makan pagi, sarapan, makan siang, makan malam. Ini belum makan rupanya ya? Belum, tereng ya? Belum. Sama saya juga belum. Sama. Ini nanti kira-kira panitia makan apa enggak nanti kita ini? Ya, makan apa enggak nanti? Yang hadir makan semua? Loh, saya nanya betul ini, makan apa enggak yang hadir? Makan, alhamdulillah. Kalau yang hadir tidak makan, saya tidak makan juga ya. Betul. Sallallahu alaihi Muhammad. Berikan makanan kepada anak yatim, kasih makanan. Sampai beli nasi bungkus 10.000, padang 15.000 paling. Kasih anak yatim. Sampai kalau tahu di sana itu ada anak yatim, sampai parani, iki lho leh sarapan. Kita ngasih satu bungkus 10.000, 15.000, tapi pahalanya luar biasa hadirin. Insya Allah barokahnya sampai membantu anak yatim itu sedoyo hajat panjenengan dikabulkan sama Allah. Amin. Makanya dulu ada cerita. Dulu itu ada orang mantan pemabuk. Berarti sudah lama. Nah, dan sampai saya ingatkan semua yang hadir, terutama bapak-bapak ini, jangan pernah panjenengan mengungkit-ungkit dosa seseorang yang dia sudah berhenti dari dosa itu. Paham gak? Misalnya si A ini dulu beb dia suka mabuk, beb dia suka besarno. Itu sudah dulu memang dia suka mabuk, dulu dia suka berbuat ini berbuat itu. Sekarang dia sudah tobat, sudah kembali ke jalan Allah, sergap ngaji, sergap jamaah. Sampean jangan ungkit-ungkit lagi. Apa akibatnya? Dalam hadis saya pernah membaca, orang yang mengungkit-ungkit dosa yang telah lalu, orangnya sudah tobat, sampai ungkit-ungkit terus. Sopo? Iku biyen, nemen iku.
Sapan ero ta sapa? Iku lho, waduh lek biyen mabuk tok iku. Loh, yang lalu sudah biar berlalu. Dia sekarang sudah tobat, kenapa sampai ungkit-ungkit lagi? Ingat apa efeknya? Dalam hadis saya pernah membaca, orang yang suka mencaci maki atas dosa atau perbuatan seseorang yang dimana dia sudah bertobat kepada Allah, maka orang yang mencaci itu tidak akan mati sebelum berbuat yang sama dengan orang tersebut. Hati-hati Pak. Wong iku biyen seneng zina, seneng wedok, wis jarno biyen wis biyen. Sekarang sudah tobat, dia sudah berhenti, sudah menikah, sudah punya anak. Kenapa kita ungkit yang dulu? Tidak usah. Ya, hati-hati loh. Kalau sampai tetap seperti itu, tidak akan mati sebelum berbuat yang sama dengan perbuatan orang itu. Na'udzubillahi min. Dulu ada orang suka mabuk tok wis. Tapi subhanallah para rawuh, di akhir-akhir hidupnya orang ini taubatan nasuha, bahkan meninggalnya sujud. Masya Allah. Ngapunten, ulama itu loh gorong tentu matinya sujud. Tak kandhani sampean. Ulama belum tentu matinya sujud. Ustadz belum tentu matinya sujud. Belum tentu. Tapi ini ada orang yang dulunya pendosa, dulunya suka begini, ternyata matinya sujud. Sampai ustadz yang di kampung itu bingung, kok bisa? Masya Allah, amal apa iki? Apa amalannya orang ini? Luar biasa, meninggal waktu sholat. Sallallahu alaihi Muhammad. Singkat cerita, ditanyakanlah kepada istrinya, ditanyakan kepada keluarganya, maaf ya, kami ini mau tahu apa amalan suami anda ini, apa amalannya bapak fulan itu, kok bisa matinya sujud, matinya husnul khotimah, ibadah, sholat. Kata istrinya, ya memang orang-orang kampung sini menganggap suami saya itu ahli maksiat. Orang kampung taunya suami saya suka minum. Orang kampung taunya suami saya suka maksiat. Tetapi suami saya ini, kata istrinya, punya satu kebiasaan. Suami saya punya satu amalan yang itu tiap hari dilakukan oleh suami saya. Apa? Dia selalu membawa anak yatim ke rumah ini. Setiap hari bawa satu anak yatim ke rumah. Dikasih makan anak yatim itu, dikasih uang, dikasih permen, disenengkan setiap hari. Setelah selesai, lalu dia mengatakan, nak, doakan nak ya, dungakno paman yo, dungakno, aku banyak dosanya nak, doakan ya, saya tobat, doakan. Itu tiap hari. Nanti ini pulang, besok nyari lagi anak yatim, dibawa ke rumah, dikasih makan, dikasih uang, minta doa. Subhanallah. Mungkin berkat doanya anak yatim yang tidak berdosa itu, Allah kabulkan doanya. Akhirnya orang ini bertaubat dan meninggalnya husnul khotimah. Nah, makanya jangan pernah meremehkan seseorang. Sampean tidak tahu akhirannya seperti apa, kita tidak tahu. Wallahu a'lam. Bisa saja orang yang dulunya ahli maksiat lalu dia berhenti bertaubat dan meninggal husnul khotimah. Bisa saja orang yang sebelumnya ahli sholat, tapi karena dia suka meremehkan orang, suka menghina orang, maka di akhir hidupnya matinya su'ul khotimah. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, dulu diceritakan ada seorang ulama namanya Barsiso. Barsiso itu ulama Pak, banyak santrinya, tapi singkatnya beliau akhirnya mati tunduk kepada setan, matinya mati kafir. Di zaman Nabi Musa itu ada seorang ulama namanya Bal'am bin Ba'ura. Kalau ulama pasti tahu itu, di tafsir disebutkan. Di zaman Nabi Musa ada ulama besar namanya Bal'am bin Ba'ura. Itu dikatakan beliau mengetahui sir Ismullahil A'dham. Subhanallah, saking alimnya ini.
Orang tidak semua tahu Ismullahil A'dham. Beliau tahu. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya matinya mati kafir. Matinya mati kafir. Loh, makanya tidak ada yang tahu, Pak. Sampai jangan ngelek wong. Sampai jangan suka mencaci orang. Walaupun sekarang kita ini ahli ibadah, ahli tahajud, ahli puasa, ahli Al-Quran. Jangan suka meremehkan orang. Kenapa? Karena boleh jadi keadaan itu dibalik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diwalik. Yang ahli maksiat tobat, yang ahli taat malah maksiat. Dulu ada rumah tingkat. Yang atas kakaknya, yang bawah adiknya. Rumahnya tingkat. Kakak di atas, adiknya di bawah. Yang adik ahli ibadah. Jadi satu rumah ini. Jadi di bawah ini sholat, zikir, ngaji terus begitu. Yang kakaknya di atas mabuk dong. Maksiat dong pokoknya. Jadi satu rumah isinya beda gitu loh. Hitam putih. Betul? Hitam putih. Yang adiknya ahli ibadah putih, yang kakaknya maksiat hitam. Dan itu berlangsung cukup lama. Subhanallah, ibu-ibu dengarkan. Setelah sekian tahun, di hari yang sama, adik yang di bawah tadi, yang ahli ibadah tok ya, itu kok ngene terbesit. Aku iki wis suwe ibadah. Saya ini sudah lama ibadah. Mosok sih urip kok ibadah tok. Bu sekali-kali melok kakakku di atas aku ini. Sekali-kali ikut kakak saya ke atas. Enak yo mabuk, enak yo. Pingin aku. Loh, di hari yang sama, di saat yang sama, si kakak sadar. Astagfirullah ya Allah. Saya berapa tahun mabuk, tok, maksiat, tok. Adik saya di bawah sholat, ibadah, zikir. Ya Allah, kepingin kayak adik saya ya Allah. Cek terus Agus teh. Kepingin saya turun seperti adik saya. Ya, perhatikan ini. Di saat yang sama, yang kakak ini mau turun ke bawah, yang adik mau naik ke atas. Ya, papakan di tengah, lundakan seret, papakan. Loh, katanya adiknya, loh mas, nang di, loh sampean nang di, loh aku katanya nang sampean ke atas, kata melok jari, kata melok maksiat. Loh, sampean, loh, saya mau ke bawah, mau ikut ibadah sama kamu. Wah subhanallah, saat itu hadirin dua-duanya langsung meninggal dunia. Papakan meninggal dua-duanya. Maka Allah menentukan yang adik yang tadinya ibadah karena ada niatmu maksiat masuk neraka, yang kakak yang tadinya ahli maksiat turun mau ibadah masuk surga. Tidak ada yang tahu. Oke, paham maksud saya ya? Tidak ada yang tahu Pak. Ojo ngelok no wong sampean. Tidak usah menjelek-jelekkan orang. Tidak usah menjelek-jelekkan orang. Mbok tatuan, mbok jarno. Ya, mungkin dulu dia begitu. Barangkali nanti bertobat kepada Allah. Siapa tahu? Ya. Sementara kita yang sekarang pakai serban, pakai jubah, pakai imamah, belum tentu hadirin. Makanya Bapak Ibu baca doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku dalam Islam ya Allah. Minta sampean, minta berdoa, ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khotimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil, ya dzal jalali wal ikram mitna ala dinil. Itu dibaca terus. Adik-adik ya, ayo baca rotib, baca wirdul latif, baca zikir. Karena kita nggak tahu akhiran kita. Tidak ada yang memastikan. Ngapunten, adakah di antara kita yang hadir sekarang, walaupun ustadz, adakah di antara kita memastikan
kalau saya pasti meninggalnya sujud, kalau saya pasti meninggalnya begini. Tidak ada yang tahu. Kok meninggalnya keadaannya bagaimana? Sampean mati di mana lo gak sing ngeru? Nggih napa nggih? Tidak ada yang tahu. Sudah, saya tidak mau pergi kemana-mana wis. Cek mati di Malang aja wis. Meneng tok di Malang. Tidak bisa. Tidak ada yang tahu hadirin. Mati itu misteri. Betul? Akhir hidup kita misteri. Tidak ada yang tahu. Nabi Sulaiman itu, beliau punya apa? Punya umat yang dekat sama beliau. Nabi Sulaiman punya umat yang dekat. Ya bisa dibilang tangan kanannya Nabi Sulaiman. Suatu saat malaikat Israel turun kepada Nabi Sulaiman, tapi nyamar jadi manusia. Israel bisa nyamar jadi manusia. Ya, jadi sampai hati-hati, jangan-jangan sebelah sampai niki Israel lagi ya. Jadi Israel itu datang kepada Nabi Sulaiman, nyamar jadi manusia. Lah, tangan kanannya tadi ada juga di situ. Lah, Israel ini ngelihati orang itu, dilihati sama Israel. Dilihati rotok medeni loh, dilihati. Sampai orang itu ketakutan. Orang tadi ketakutan. Akhirnya tidak lama Israel pamit. Nabi Sulaiman, saya pamit dulu ya. Enggak, berangkat. Lah orang tadi itu datang kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, iya. Tadi yang di sebelah sampai niki sopo sih? Apa? Kok medeni ngono aja? Loh kenapa? Enggak, saya takut mati saya. Saya takut mati. Terus mau apa kamu? Gini aja, Nabi Sulaiman, tolong saya minta kirimkan angin untuk membawa saya ke India. Aku lihat dekene wedi aku. Mau mati dekene wedi aku. Tolong saya kirim ke India. Kata orang tadi, oh iya wis, panggil angin. Angin datang. Angin datang. Ini bawa ke India. Dibawa. Zaman dulu Nabi Sulaiman semuanya patuh sama Nabi Sulaiman. Wes bawa ke India. Nabi Sulaiman itu kan di Palestina. Dalam riwayat di Palestina. Berangkat ke India. Tidak lama datang Israel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo pinara. Dari mana Israel? Dari India aja nih. Hah? Dari India? Iya. Loh, kenapa? Begini Nabi Sulaiman. Tadi saya duduk di sebelah sampean, saya ngelihat orang itu. Loh, saya itu tahu menurut buku catatan, buku induk, orang ini mestinya saya cabut di India. Kok sedek kene ngono lho. Coba lihat ya, rahasia kematian. Misteri kematian tidak ada yang tahu. Jadi katanya Israel, saya lihat wajahnya orang ini, iki wayahe tak cabut di India iki. Kok sedek kene? Kok masih di Palestina? Loh kok dilala orang itu kepingin ke India. Ini bener wis tepak. Dinteni ya. Israel kan sudah siap di sana. Nunggu. Begitu nyampe di India langsung dicabut. Loh, artinya apa? Dia berangkat ke India, sebetulnya dia berangkat untuk menemui ajalnya. Berarti sampean semua tidak tahu di mana kita akan meninggal. Apakah di sini, di Lesan Puro, apakah di daerah mana, di Malang, di Madura, tidak ada yang tahu. Ya, mudah-mudahan meninggalnya di Mekah Madinah. Amin. Oke, insya Allah meninggal di tanah suci semuanya. Amin. Beb, tapi kalau meninggal di Mekah Madinah kuburannya tidak ketemu, Beb, tidak apa-apa. Memang di sana kuburannya tidak ada namanya, Pak. Ini yang pernah umroh, pernah haji tahu. Di sana kuburan batu tok satu plek, ini tok. Iya, nih kuburan segini ya, sekotak ini. Ini tidak ada. Sana gak ono batu tok. Duk ini tok satu. Tanda. Wis, gak ono jeneng-jenenge. Itu di sana. Kalau di sini kan lengkap nama ya. Oh, pertama innalillahi telah meninggal dunia gitu ya. Nama ini, lahir, wafat, jenis kelamin, hobi,
makanan kesukaan, makanan favorit, apa mana? Towo. Di sana tidak ada, Pak. Batu tok satu, plek, plek, plek. Jadi kalau ada keluarga kita meninggal di sana, sampean gak ero di endi kuburane iki. Ongkuan. Nah, tapi alhamdulillah beberapa jamaah haji, jamaah umroh itu kalau kuburannya ulama gitu ya, itu ditandai. Supaya kalau orang ziarah tahu. Nah, seperti yang saya ziarah, itu makamnya Kiai Maimun Zubair, Kiai Haji Maimun Zubair, Mbah Maimun, itu di sana ditulisi di batunya itu. Ditulisi, tapi bahasa Indonesia. Ditulisi KH Maimun Zubair. Nah, jadi tiap orang nanya mana makamnya, ini sebelah, saya ngono tulisannya. Iya, karena lainnya tidak ada semua, tidak ada tulisannya. Kena wong Indonesia ditulisi, gak ngurus ya, tulisi. Lu betul ini, ditulisi, ditandai lah. Nah, jadi kalau orang suatu saat umroh bisa ziarah, mana makamnya Mbah Maimun Zubair itu, sing ono tulisannya. Nah, aslinya tidak ada. Tapi walaupun kita tidak tahu di mana kubur orang tua kita, kubur kakek kita yang meninggal di sana, mereka senangnya luar biasa, bahagia luar biasa. Meninggal di Mekah, dikubur di Ma'la, dekat dengan istrinya Rasulullah, dekat dengan Siti Khadijah. Dikubur di Madinah, dekat dengan Nabi Muhammad, dekat dengan sahabat di Baqi. 10.000 sahabat ada di pemakaman Baqi. Jadi kalau ada keluarga kita meninggal di sana, tidak apa-apa, ikhlaskan. Walaupun kita tidak tahu kuburnya di mana, yang penting kirim doa, kirim Fatihah, pasti nyampe. Paham nggih? Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sayangi anak yatim, pegang rambutnya atau kepalanya, beri makan anak yatim, hati kita akan menjadi lembut dan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan, jangan sampai sampean menjelek-jelekkan orang, menghina-hina orang. Apapun perbuatannya yang dulu, biarkan yang dulu. Sekarang dia sudah baik, sekarang sudah kembali kepada Allah. Diam, jangan diungkit-ungkit. Husnudzon, berbaik sangka. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang menyantuni anak yatim dan yang belum menyantuni, mungkin besok, lusa atau minggu depan silakan Anda menyantuni sendiri. Tidak harus di acara seperti ini. Sampai datangi, bahagiakan, senangkan anak yatim. Insya Allah hidup kita juga diberi kebahagiaan oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna wal muslimin wa afina wal muslimin. Allahumma arzuqna ya Allah husnal khatimah, husnal khatimah. Allahumma arzuqna husnal khatimah ba'da umrin tawil fi ta'atika wa ta'ati rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya dzal jalali wal ikram, mitna ala dinil islam wal iman bila mihna wala imtihan bihaqqi sayyidina Muhammad sayyidi waladi adnan wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bisirril Fatihah. والضالين آمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.